Saya mulai mengenal David sekitar 1 tahun yang lalu, sekitar bulan 4. Tepatnya pas seperti awal-awal puasa seperti ini juga. Si David, waktu perkenalan dengan David bilang sama saya tentang bagusnya ikut saham-saham seperti ini gitu, kata dia, keuntungan jauh lebih besar gini-gini. Dan saya tidak percaya langsung sama David dia mengenai keuntungan jauh lebih besar seperti ini. Saya bilang, ibu nggak percaya loh David, masa iya uang dapat seperti itu langsung? Iya bu, kita di sini investasi emas bukan saham, kata dia. Dia bilang kayak gitu, investasi emas. Seandainya emas naik, ibu dapat, emas turun, ibu dapat, gitu kata dia. Saya tanya sama David, benar itu David? Benar loh bu, kata dia. Kalau ibu di sini ikut menanam saham di sini seperti ikut investasi emas, itu bagus, kata dia. Untungnya jauh lebih besar, gitu kata dia. Saya bilang sama David, saya tidak punya uang. Saya bilang, waktu itu saya tidak percaya langsung. Tapi dengan David sering menerangkan kepada saya, sering telepon saya. Jadi saya bilang, kalau begitu, saya coba pinjam uang taspen saya. Datang kata si David, nggak apa-apa bu, kata dia. Nanti uang ibu itu kan terbayar bu, ibu yang pinjam tuh, kata dia. Serius David, serius, kata dia. Jadi saya pinjamlah uang di taspen. Begitu dana itu cair, mau akad, saya telepon si David. Dan si David waktu saya akad, dan David pergi juga ikut ke taspen tuh, ke tempat bank mantap itu, tempat bank mantap itu, dan dia mengikuti saya. Terus setelah uang itu saya dapat, dan David suruh transfer langsung ke PT Didimek. Waktu itu si David itu bekerja masih di PT Didimek sebagai manajer. Jadi ikut ke BNI. Dia ikut juga menemani saya ke BNI untuk mengirimkan uang ke PT Didimek sebesar yang saya kirim waktu itu sebesar 60 juta. Karena pinjaman saya waktu itu dapat cuma segitu. Waktu itu dana pensiun, karena masa pensiun saya belum habis, masih ada lagi sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi saya tidak dapat banyak, cuma dapat saya segitu dikasih pinjaman. Saya kirimkan uang ke PT Didimek sebesar 60 juta pada tanggal 14 bulan berapa ya? Kira-kira waktu itu tanggal 14 lah. Tanggal 14 bulan 4 itu juga lah. Ya, tanggal 14 bulan 4 saya kirim uangnya. Saya kirim uangnya ke PT Didimek. Terus, tapi saya tidak pernah mendapatkan keuntungan. Saya tanya sama David, kok ibu tidak pernah mendapatkan keuntungan? Loh, David bilang, uang itu terlalu kecil ibu, kata dia. Susah untuk diputar, kata dia. Sewaktu uang itu belum dikirim, David tidak ada ngomong waktu itu uang terlalu kecil apa. Yang jelas David waktu itu suruh saya cepat untuk kirimkan uang ke PT Didimek waktu itu. Jadi saya kirimlah uang tuh. 1 tahun berjalan saya tidak pernah dapat uang. Saya selalu bertanya sama David, kok saya nggak pernah dapat, kok pernah apa. Jadi kata David, kalau ibu tambah uangnya lagi bu, ibu pasti mendapatkan uang bu. Saya tanya, berapa lagi saya tambah? Ya, kata David, ibu tambah 100 juta lagi, ibu pasti akan dapatnya. Saya tanya sama David lagi, seandainya saya tambah 100 juta lagi David, berapa saya dapat keuntung? David menjawab, 3 juta 1 hari ibu. Itu kalau emas lagi bagus-bagusnya, ibu bisa lebih, kata dia. Saya jawab, benar ini David, benar, kata David. Dan David selalu menelepon saya, dan selalu ngapa saya. Jadi pada Jadi saya pinjam uang di bank. Setelah akad, si David telepon saya untuk bertemu. Saya bertemu dengan David pada sorenya di RR Cafe Jalan Delima. Jadi waktu itu si David suruh, karena udah sore, David suruh transfer waktu itu 10 juta aja dulu untuk sebagai tanda jadi. Disuruh transfer ke PT Menara Emas. Saya tanya, kok ke PT Menara Emas David? David jawab, dia sudah pindah ke PT Menara Emas sebagai wakil di PT Menara Emas. Dia bilang begitu. Saya bilang kayak gitu. Terus katanya sisanya besok aja dikirimkan lagi ibu, kata dia. Saya bilang kayak gitu. Terus dibilang David gini, pagi-pagi si David telepon saya, bu, uang tuh segera dikirim bu, kata dia, supaya cepat diproses, gitu kata dia. Jadi saya pagi-pagi pergilah David waktu itu bukan setelah sorenya David besoknya minta jumpa sama saya di Zian Cafe.
di Zian KP. Di situ kami bertemu di Zian KP. Dan David minta melanjutkan untuk pengiriman uang yang 90 juta lagi, sisa dari yang 10 juta yang sudah ditransfer tadi itu. Jadi saya bilang sama David, saya tidak mengerti David untuk cara pengiriman David. Jadi waktu itu saya ditemani sama disuruhnya istrinya untuk menemani saya. Istrinya yang isi belangko semuanya. Istrinya yang isi belangko semuanya. Kemana tujuan, kemana apanya itu istrinya, bukan saya. Karena saya tidak mengerti apa-apa. Jadi karena sudah sore waktu itu, uang itu tidak bisa ditransfer lagi. Jadi ke pasar esokkan harinya. Keesokan harinya si David telepon saya. Bu, uang itu segera dikirim ya Bu, pagi-pagi besok Bu. Karena uang itu akan diproses secepatnya. Jadi saya pagi-pagi pergi ke bank untuk mengirimkan uang ke PT Menara Emas dengan belangko yang telah diisi sama istri David yang kemarin. Saya hanya menyerahkan aja sama tellernya. Saya tidak ada merubah-rubah sama sekali. Itu masih tulisan istrinya si David yang difaktur itu. Yang saya kirim itu. Itu buktinya terlampir. Terus saya bilang setelah saya tambah uang 90 juta, esoknya si David telepon saya lagi untuk bertemu di Zian Cafe. Bu, nanti ada orang yang mau Zoom sama ibu jam 12. Saya bilang sama David, saya tidak mengerti David. Saat orang Zoom David menjawab, Ibu nanti kalau ditanya, Ibu jawabnya iya kan aja semuanya. Kalau ditanya Ibu bilang mengerti, Ibu bilang mengerti. Kalau bilang juga Ibu bahwa Ibu sudah pernah ikut saham di PT Dinimek. Jadi saya ikuti aja, saat Zoom saya ikuti aja. Apa saran dari David? Bilang iya, bilang mengerti ya mengerti. Bilang ikut di Dinimek ya saya ikut juga di Dinimek. Apa yang dibilang David itu yang diarahkan David. Saya memang sekali Mama saya tidak sama sekali tidak mengerti. Bukankah saya bilang sama David, saya dari awal saya tidak mengerti sama sekali. Terus David bilang, yang mengerjakan itu David, kata dia. Nanti uang itu akan masuk ke rekening ibu sendiri, gitu kata dia. Karena saya cuma tidak mengerti tentang saham. Terus dibilang David seperti itu. Terus besoknya David tanya lagi untuk menambah 100 juta lagi. Saya tanya David, kok ditambah David? Saya bilang, waktu 100 juta saya sudah terima tuh saya dapat uang lah. Pertama 2 juta saya masuk ke rekening saya, 2 juta lagi, 1 juta, 3 juta 500. Saya tuh dapat minta tambah sama saya lagi uang tuh. Setelah 3 juta 500 masuk lagi 5 juta. Setelah itu dapat minta tambah sama saya lagi. Untuk tambah sama saya sedikit. Saya tambah lah, kalau saya Ibu tambah lagi uangnya Bu. Terus saya tanya sama dia, seandainya saya tambah lagi, uang saya itu bisa nggak diambil kapanpun? Kapanpun Ibu ngambil uang Ibu, silakan. Uang Ibu tidak akan berkurang dan Ibu tidak akan hilang, kata dia. 1% pun uang Ibu tidak akan berkurang. Kapanpun Ibu mau ngambil uang Ibu, silakan, kata dia. Tidak berkurang uang Ibu sama sekali, kata dia. Kayak gitu David bilang sama saya. Terus saya jawab, benar nih David, benar loh Bu. Di sini PT ini sangat menjanjikan Ibu, kata dia. Keuntungan sangat membesar, kata dia. Terus dia bilang kayak gitu. Terus selama 9 bulan, si David itu terus, sebelum saya transfer uangnya 100 juta ini, si David itu selama 9 bulan terus menanya kepada saya, suruh tambah, suruh apa. Bukan percaya begitu, saya langsung aja saya sama si David itu tidak. Butuh proses loh, lama loh si David itu meyakinkan saya. Untuk saya nambah, saya nggak percaya. Tapi setelah saya tambah 100 juta lagi, uang tuh sama David, loh, saya nggak pernah dapat lagi keuntungan. Tentu saya mau tarik uang saya lagi, karena saya sangat membutuhkan uang itu. Jadi saya tanya lagi sama si David. Terus, belum lagi Bu, emas lagi tidak bagus Bu. Saya bilang sama David, kata David dulu, emas naik saya dapat, emas turun saya dapat. Sekarang mana keuntungan nggak ada. Tentu saya mau tarik uang saya dong. Kata David, kapan Bu saya narik uang saya kan bisa. Karena uang itu saya nggak pergunakan. Dan satu lagi, waktu tanggal 13 Desember, si David sudah transfer atau switching uang saya dari PT Dinimek ke PT Nermas sebanyak 55 juta. Jadi berarti uang saya di situ sudah 255 juta. Bukti switchingnya ada, saya lampirkan. Jadi setelah saya tambah uang itu, setelah saya tidak ada tanda-tanda dapat uang lagi, tentu saya mau ambil uang saya.
Tentu saya mengilu saya. Tanggal 13 saya pergilah ke PT Menara Emas. Di situ saya berjumpa sama Pak Riki. Terus Pak Riki bilang sama saya bilanglah sama Pak Riki, cerita saya begini, saya butuh uang tuh, saya pengguna uang itu karena saya untuk pembayaran bank, saya kena berutang di bank. Saya bilang gitu sama Pak Riki. Terus Pak Riki menyarankan saya untuk telepon Pak Andri bagian humas di Jakarta. Saya telepon, saya sudah ceritakan kronologis saya seperti apa, gimana-gimananya. Jadi dan Pak Riki, dan saya telepon, kata Pak Andri dia akan telepon Pak Riki, dan Pak Riki akan telepon saya. Pak Riki menelepon keluarga saya untuk berjumpa di kafe Setuju di Jalan Harapan Raya, dan saya datang. Di situ katanya ada Pak Adrian yang katanya bagian humas juga di PT Menara Emas tuh. Terus yang kedua ada intel juga dari TNI. Terus ada juga si Davidnya cuma diam aja, nggak ada ngomong apa-apa. Yang ngomong cuma Pak Riki sama saya. Terus ada lagi ada bawa satu lagi saya nggak kenal, dan saya datang cuma sama menantu saya berdua orang aja. Di situ saya ditawarkan kalau saya mau ngambil uang saya lagi, yang 200 juta lagi, saya harus masukkan uang lagi 200 juta lagi untuk menjemput uang saya yang 200 juta lagi itu. Itu pun lamanya 1 tahun baru saya bisa ngambil, nanti baru dikembalikan 400, berarti kan uang saya juga. Jadi kata Pak Riki, yang mainkannya Pak Riki, saya dikasih 16 juta setiap bulan. Saya bilang kayak gitu, saya nggak punya uang lagi, dari mana uang saya, bilang gitu. Kalau kayak gitu sama dengan bunuh, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, saya nggak punya uang lagi, dia bilang gitu. Ya kalau jadi syaratnya harus begitu Bu, untuk mengambil uang Ibu yang 200 juta itu harus menjemputnya seperti itu, kata dia. Terus saya bilang kalau kayak gini nggak bisa dong, kata saya bilang. Jadi datang kata dia, ayah disarankan sama Pak Andri sama Pak Riki, berundinglah Ibu di rumah dulu dengan anak-anak Ibu, gitu kata dia. Sedangkan saya sudah pusing, uang saya tidak keluar, saya menambah lagi. Jadi berunding saya di rumah sama anak-anak saya. Tak mungkinlah saya akan berunding untuk menambah masalah saya lagi, sedangkan 200 juta tidak keluar, ditambah lagi 200 juta, berarti kan menyiksa saya namanya. Jadi terpaksalah saya minta tolong sama orang humas, karena saya tidak bisa sendiri. Jadi saya minta tolong, dan saya minta kuasa sama adik saya Rina. Saya ambil kuasa sama adik saya Rina yang di Bekasi, karena saya jauh. Jadi saya yang menjadi pertanyaan betul sama saya, kenapa hasil switching yang dari PT Didimek tidak masuk ke PT Menara Emas? Sedangkan tanda buktinya ada. Kemana uang saya yang 60 juta itu perginya? Itu saya pertanyakan. Saya tidak mau uang saya sebanyak itu hilang begitu aja. Sedangkan yang 200 juta itu uang saya kapan aja bisa diambil. Terus saya mau ngambilnya uang saya, kok jadi susah uang saya mengambilnya sekarang? Jadi saya mohon kepada Bapak PT Menara Emas, tolonglah kembalikan uang saya sesuai dengan omongan si David. Kapanpun uang saya diambil silakan, dan tidak akan berkurang sepersen pun. Itu yang saya pegang kata-katanya. Selain itu tidak ada. Karena yang mainkannya si David katanya. Karena uang itu akan masuk ke rekening saya sendiri. Karena saya dari awal saya sudah bilang, wah saya tidak mengerti. Karena itu bukan ranah saya. Karena itu bukan ranah saya di bermain saham. Saya ini hanya PNS biasa, jadi